Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Setialiana dari 10 MIPA 2 absen 18 SMAN 24 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menceritakan tentang Kerajaan Singasari. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singasari. Kerajaan ini dirajai oleh Ken Arok. Ia memperoleh gelar Sri Ranggarajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Istrinya merupakan seorang janda yang bernama Ken Dedes. Anaknya bernama Anusapati. Ken Arok dan Ken Dedes juga dikaruniai seorang anak yang dinamai Mahisa Wongateleng. Kemudian Ken Arok menikah lagi dengan Ken Umang. Ken Arok dan Ken Umang mempunyai 4 putra, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Wuregola, dan Dewi Rambi. Pada suatu hari, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anusapati, sehingga ia hanya memerintah selama 5 tahun. Ia didarmakan di Karngenangan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha sebelah selatan Singasari, lalu diikuti oleh meninggalnya Ken Dedes. Anusapati memerintah Singasari sebagai pengganti ayah tirinya. Lambat laun, berita tentang pembunuhan Ken Arok sampai pula ke telinga Tohjaya. Ia kemudian berusaha untuk membalas kematian ayahnya. Ia akan merencanakan untuk menyabung ayam dengan Anusapati. Akhirnya Tohjaya berhasil menyabung Anusapati saat mereka sedang menyabung ayam. Anusapati didarmakan di Candi Kidal sebelah tenggara kota Malang. Saat membunuh Anusapati, Tohjaya menjadi Raja Singasari. Ia memerintah selama beberapa bulan saja. Ranggauni, anak dari Anusapati, ingin membalas kematian ayahnya. Ia menyerang keraton Singasari dengan bantuan para pengikutnya. Dalam serangan ini, Tohjaya berhasil melarikan diri, namun tidak mampu bertahan dan meninggal di Katang Lumbang akibat luka yang dideritanya. Ranggauni kemudian menjadi raja di Singasari dengan mendapat gelar Sri Jaya Wisnu Hardana. Dalam pemerintahannya, ia didampingi oleh Mahisa Campaka, anak dari Mahisa Wongateleng atau cucu dari Ken Arok. Mahisa Campaka menjabat sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasinghamurti sebagai seorang raja muda. Ranggauni tetap memerintah sebagai wali Kartanegara sampai Kartanegara tumbuh dewasa dan sanggup untuk memerintah sendiri. Ranggauni sanggup untuk memerintah sendiri. Ranggauni mendirikan sebuah pertahan di Canggu Lor sehingga selama pemerintahannya keadaan Singasari aman dan tentram. Ranggauni telah meninggal. Ia didarmakan sebagai Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Amopasa di Jajagu. Tidak lama kemudian, Mahisa Campaka juga meninggal. Ia didarmakan di Kumeper dan di Wudi Kuncir. Kertanegara naik tahta jadi Raja Singasari. Gelarnya Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara. Mahamantri yaitu ia dibantu oleh 3 orang Mahamantri, yaitu Hilno, Sirikan, dan Halu. Mereka mengatur dan meneruskan perintah raja melalui menteri pelaksana. Lalu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Bahaya Raja. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. 10 tahun kemudian terjadilah pemberontakan lagi yang dipimpin oleh Mahisa Rangkah. Masih beruntung pemberontakan ini dapat diatasi oleh Singasari. Sementara itu, Jayakatwang, raja yang sangat tunduk kepada Kertanegara, berhasil dihasut oleh patihnya. Patihnya itu mengatakan bahwa
Dahulu, Buyut Jayakatwang adalah Kertajaya dibunuh oleh Buyut Kertanegara, yaitu Ken Arok. Setelah mendengar hal itu, tentu saja menjadikan Jayakatwang marah, mengatakan bahwa dharma seorang kesatria ialah harus menghapus malu yang diderita oleh moyangnya. Itu yang membuat Jayakatwang semakin marah sehingga membenci Kartanegara. Jayakatwang menceritakan semua kepada para pengikutnya. Ia berencana merebut kekuasaan Singasari. Dengan perginya tentara Singasari dan lama belum kembali, ditambah dengan terjadinya pemberontakan dengan Cina, merupakan kesempatan terbaik untuk menggulingkan Kartanegara. Jayakatwang melancarkan serangan dari dua jurusan. Sebagian kecil tentaranya membuat kekacauan dari arah utara, sedangkan sebagian lagi dengan diam-diam bergerak dari arah selatan. Saat Kertanegara ada serangan dari arah utara, segeralah ia mengarahkan seluruh tentaranya yang dipimpin oleh Raden Wijaya dan Ardaraja, anak Jayakatwang, untuk menghadapi musuh dengan mudah. Tentara Kartanegara memukul mundur serangan dari arah utara, sementara tentara yang datang dari selatan tiba-tiba memasuki kota dan melakukan serangan besar-besaran. Tentara Singasari tidak sanggup menahan serangan tiba-tiba itu. Pada waktu itu, Raja Kartanegara dan para pendeta terkemuka serta para pembesar lainnya sedang melaksanakan upacara keagamaan dari aliran Tantra Yana. Mereka makan-makan dan minum-minum sampai menjadi mabuk. Mereka semua telah tewas di tempat. Dengan gugurnya Raja Kartanegara, kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Kartanegara didharmakan sebagai Siwa Buddha di Candi Jawi. Lalu disagala bersama-sama dengan permaisurinya diwujudkan sebagai Wairocana Locana dengan sebagai Bhairawa Candi Singasari. Inilah akhir dari kerajaan Singasari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.